Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Deskara Makalisa bersama rekanku Farel Faroswolto akan menjelaskan materi STP konsep dari Cisco NetAkad. Oke, yang pertama ada definisi dari STP sendiri. Jadi, STP atau Spanning Tree Protocol ada protokol yang digunakan di jaringan switch untuk mencegah terjadinya loop. Nah, loop ini bisa terjadi kalau lebih dari satu jalur ke tujuan yang sama. Nah, loop ini bisa menyebabkan broadcast storm atau MAC table yang kacau. Dengan STP, hanya satu jalur terbaik yang akan diaktifkan, dan jalur lainnya akan diblok sementara. Kalau jalur aktif putus, STP bisa otomatis mengaktifkan jalur cadangan. Selanjutnya, STP operation. Yang pertama ada pemilihan dari road bridge. Jadi dalam STP, semua switch mempunyai yang namanya bridge ID. Nah, bridge ID ini terdiri dari dua bagian, yaitu bridge priority dan MAC address. Nah, nilai bridge priority itu defaultnya adalah 32768. Switch yang punya bridge ID terkecil akan dipilih sebagai road bridge, yaitu switch pusat dari topologi STP. Nah, semua perhitungan jalur terbaik dilakukan berdasarkan posisi road bridge ini. Nah, impact dari default bridge ini yaitu jika semua switch memakai default bridge priority yakni 32768, maka MAC address akan menjadi penentu road bridge. Nah, hal ini bisa menyebabkan switch yang tidak optimal menjadi pusat, sehingga sebaiknya admin menetapkan priority manual. Nah, selanjutnya pemilihan root port. Jadi setelah root bridge dipilih, step switch lain akan menentukan port mana yang paling efisien untuk mencapai root bridge. Nah, ini disebut root port. Di setiap segmen jaringan, hanya ada satu design port, yaitu port yang bertugas meneruskan frame ke root bridge. Nah, port yang tidak terpilih sebagai root atau design akan masuk ke status block. Artinya, tetap aktif secara fisik, tetapi tidak meneruskan frame data untuk mencegah loop. Lalu, design port selection. Jadi, design port itu merupakan port yang bertanggung jawab mengirim dan menerima traffic ke atau dari segmen LAN menuju road bridge. Nah, setiap segmen LAN hanya memiliki satu design port. Cara pemilihannya, yang pertama, dilakukan antara switch yang terhubung pada segmen tersebut. Yang kedua, dipilih switch yang memiliki biaya ke road bridge paling kecil. Nah, jika biayanya sama, bridge ID dan port ID digunakan sebagai pembanding. Nah, tujuannya ini untuk menentukan port aktif di setiap segmen agar lalu lintas jaringan mengalir efisien ke road bridge. Selanjutnya, pemblokiran port lainnya yang tidak dipilih. Nah, port yang tidak terpilih sebagai root port atau design port akan masuk ke mode alternate atau diblok oleh STP. Jadi, tidak meneruskan frame data atau hanya mendengarkan BPDU. Dan port ini tuh tetap siaga dan bisa diaktifkan jika terjadi kegagalan pada port utama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan penjelasan mengenai evolusi dari Spanning Tree Protocol. Yang pertama ada perbedaan versi dari STP. Jadi pada bagian ini kita membahas berbagai versi dari Spanning Tree Protocol. Versi aslinya itu adalah STP yang memiliki proses konvergensi cukup lambat, bisa mencapai sekitar kurang lebih 50 detik saat terjadi ada perubahan topologi. Setelah itu hadir versi RSTP yang merupakan ini pengembangan dari STP dengan konvergensi itu jauh lebih cepat. Dan yang terakhir itu ada versi MSTP, yaitu Multiple Spanning Tree Protocol, yang dimana itu memungkinkan beberapa VLAN berbagi satu instance STP sehingga lebih efisien untuk jaringan skala besar. Next, di sini ada RSTP konsep, yang dimana RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol, yang dimana ini mempercepat proses deteksi dan pemulihan ketika ada perubahan topologi.
Tidak seperti STP yang menunggu waktu lama untuk berpindah state. RSTP ini mengenali link dengan cepat menggunakan BPDU Guard yang dikirim secara berkala. Selain itu, RSTP itu mengenali jenis koneksi seperti edge port untuk host langsung dan point-to-point link yang membantu mempercepat transisi state. Next, di sini ada port fast dan BPDU Guard. Jadi, port fast ini itu adalah fitur yang mempercepat port agar langsung aktif atau forwarding tanpa menunggu proses STP. Di sini biasanya itu digunakan pada port yang terhubung langsung ke PC atau host. Namun karena port ini dilewati proses STP, maka harus aman dari switch lain. Untuk itu digunakan adanya BPDU Guard, yang dimana ini merupakan fitur untuk menonaktifkan port fast jika mendeteksi ada BPDU masuk. Hal ini mencegah terjadinya loop karena kesalahan seperti switch yang terhubung ke port tersebut. Next, jadi ada alternatif untuk STP, yang dimana itu ada beberapa alternatif modern digunakan untuk menghindari atau melengkapi STP. Pertama ada Ether Channel, yang dimana ini menggabungkan beberapa link menjadi satu link logis sehingga tidak memicu STP. Yang kedua ada RSTP dan MSTP. Di sini tuh digunakan karena lebih cepat dan efisien dibanding STP klasik. Dan yang terakhir ada layer 3 switching, yang dimana ini banyak jaringan modern pindah ke layer 3 switching untuk menghindari loop layer 2 sepenuhnya, yang dimana ini adalah solusi yang lebih stabil untuk jaringan skala besar. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.